Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Nah, kali ini aku mau aktivitas nih bun ya. Ini posisinya jam 1 siang. Jadi anakku tuh nggak mau tidur. Dia cuma ngacak-ngacakin aja. Jadi aku mau beberesin aja supaya lebih rapi. Yuk ikutin terus videonya. Jangan di skip-skip ya. Langsung aja, aku ini mau aktivitas buat beresin bagian dapur dulu ya bun ya. Karena ini siang, jadi aku nggak masak, karena masak itu pagi sama sore. Untuk masak itu nanti jam sekitar berapa ya, setengah 3 gitu. Supaya pas suami pulang tuh dia masih anget. Kadang aku kalau misalkan masaknya nggak ribet gitu ya, aku masaknya tuh mepet bun, kayak jam 4 gitu, jadi pas suami pulang baru matang gitu, jadi anget-anget. Ini untuk bagian bawah kompor, jangan lupa juga ya buat dilap-lap kayak gini, soalnya kadang bagian kompor kayak gini tuh sering terlupakan, padahal kan suka ada cipratan-cipratan minyak ataupun masakan yang mental-mental ke bawah gitu bun. Itu di bagian bawah kaki tuh dia luntur, ada kelunturan si karetnya gitu ya, nggak tahu deh itu kenapa. Jadi ada hitam-hitamnya gitu. Nah, oke, di sini aku bakalan lanjutin juga buat lap-lap bagian si tembok. Dan alhamdulillah semenjak pakai wallpaper gini aku lebih mudah buat ngelap-ngelapnya, karena kalau pakai yang cat itu kan susah ngelapnya ya. Setelah ngelap bagian kompor dan temboknya, aku lanjutin buat beresin si piring. Tapi sebelum aku pegang piring, tadi dari kamar mandi aku udah cuci tangan ya bun ya. Pokoknya aku habis lap-lap si kompor sama tembok, aku tuh langsung cuci tangan. Nah, ini aku lanjutin buat ngerapihin si piring-piring cucian tadi. Untuk cuci piring juga aku nggak videoin, aku cuma videoin aktivitas aku di siang hari aja, karena pas cuci piring itu dia bukan siang hari jam seginian, bukan. Untuk cuci baju juga sama, karena aku nyuci tadi pagi. Mohon maaf ya bun ya, aku ngomongnya agak belibet-belibet gini, lidahnya tuh suka kesleo-sleo gitu, padahal nggak musim hujan. Oke, aku bakalan lanjutin buat lap-lapin bagian sini juga. Selain bagian bawah, aku juga lap-lapin untuk bagian kaca-kacanya yang depan. Memang sih kacanya udah ketutup ya. Jadi itu tuh lemari kaca biasa, lemari rak piring biasa yang ada di pasar-pasar gitu bun. Karena banyak banget yang DM itu tuh nanyain apa sih namanya si rak piring ini gitu, belinya di mana dan udah seperti itu atau bagaimana. Jadi si rak piring ini aku beli awalnya ya kayak rak piring biasa kaca gitu. Nah, di sana aku langsung beresin untuk bagian diapers, aku isi ulang di dalam lemari ya. Oke, dilanjutin untuk masalah rak piring dulu ya bun. Semoga bunda-bunda yang nanya ini lihat video ini juga ya, semoga bisa apa ya, menginspirasi untuk bunda gitu. Nah, jadi untuk si rak piring itu tuh aku kasih wallpaper sendiri dan aku lupa belinya di toko apa, tapi aku belinya di Lazada waktu itu. Dan sekarang aku udah nggak pakai Lazada. Nah, untuk si motifnya itu motif marmer atau motif gara granit gitu deh, marmer kayaknya mah.
Jadi tuh banyak banget motif-motif kayak gitu dan harganya juga bervariasi. Dan aku ini dapat yang harga murah alhamdulillah. Itu panjangnya 10 meter dan lebihannya aku taruh di bagian kamar mandi. Jadi modal ini nggak sampai 30.000 ya bun ya untuk si wallpapernya gini. Dan untuk yang warna putih itu tuh lebihan aku pasang di bagian depan, di tembok depan. Jadi apa sih namanya, modalnya cuma wallpaper aja. Di wallpaper juga itu tuh aman buat anak-anak, intinya gini maksud aku ya. Aman buat anak-anak tuh, namanya anak-anak kan suka ketok-ketokin mainan, ketok-ketokin apa gitu ya di rak. Kalau ada wallpaper gitu, si kacanya seandainya pecah dia nggak bakal langsung mencelat gitu, apa ya, mencelat, pokoknya nggak langsung gitulah. Kalau ada yang tahu bahasa mencelat komen di bawah ya bun ya, karena kan itu ada perekatnya gitu, ada lengket-lengket dari kertasnya gitu, jadi palingnya nempel nantinya di kertasnya itu, soalnya ada bagian yang retak di samping ya gitu gitu. Oke, dilanjutin nih buat lap-lapin bagian cermin. Jadi untuk cermin juga aku elap, pokoknya aku lap-lapin aja, tapi bagian bumbu nanti deh ya nyusul. Karena anakku ini posisinya dia lagi main nih bun di luar sama temennya, ya aku kadang nengokin gitu, jauh nggak, dia nggak pernah jauh sih, cuma aku takut ada yang galakin aja karena dia belum bisa ngelawan. Nah dilanjutin lagi nih bagian kasur yang ambalaya. Aku ngelonin si dede, ternyata dia nggak tidur, bagian tempat tidur udah berantakan banget. Jadi ya udahlah, dia mau main lagi, aku beresin aja gitu kan, biar nanti kalau udah selesai dia capek tidur aku masak. Ini juga kalau tidur ya bun ya, kalau nggak tidur alamak. Nah itu dia baru pulang, dia dada-dada say hi di kamera, narsis ya. Tapi aku udah mulai ngajarin, kayak misalkan dia mau main salim dulu, kalau dia pulang dari main salim dulu gitu, meskipun memang anakku belum lancar untuk bicara. Dan kekurangan itu menjadikan anakku korban bully. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang ngebully anak-anak itu tuh keterlaluannya menurut aku, apalagi perempuan, karena suatu saat juga bakal punya anak dan kita nggak tahu anak kita itu bakal kayak gimana gitu. Intinya apa ya, jaga kata-kata aja ya bun ya, menurut aku sih. Di sini sebagai orang tua pasti paham gimana perasaannya ketika anak kita dibully gitu, ketika anak kita disakiti oleh orang lain tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian nggak bisa ngapa-ngapain tuh mau ngelawan nggak enak gitu, takut disangka gimana-gimana, apalagi udah kalau menyangkut ke keluarga, istilahnya takut nanti keluarga yang kena gitu kalau kitanya ngelawan. Ya intinya seperti itulah ya, jaga ucapan, jaga jari juga, apalagi untuk ngebully anak-anak tuh jangan banget ya, karena mereka tuh nggak punya salah apa-apa, belum ngerti juga, apalagi anak-anaknya kayak yang nggak pernah nyakitin kalian gitu, nggak pernah nyakitin anak kalian, jangan gitu ya. Oke, di sini aku udahin curhatnya. Aku lanjutin buat bagian sini nih, tadi nyapunya udah selesai, jadi rapihin bagian depan sini. Itu bukan kue lebaran ya, itu kue dapet oleh-oleh dari kampung, ada keripik pisang keju dan itu tuh enak banget, nggak keras, apa ya, nggak alot gitu loh bun, itu empuk. Bukan empuk sih, jadi renyah. Jadi keripik pisang kan biasanya agak keras gitu ya, tebal. Nah itu tuh tipis-tipis banget tapi enak. Mungkin nih ada bunda-bunda yang pernah ke Cirebon,
rasa-rasain ya bun ya si keripik pisangnya ini. Mungkin ada juga sih di daerah lain gitu. Dilanjutin nih buat bagian si kulkas juga aku lap-lapin. Jadi aku masih bimbang nih, masih galau-galau gitu. Katanya sih bagusan dikasih wallpaper gitu, tapi aku belum ada yang serak buat ngasih si kulkas ini wallpaper. Nggak tahu ya, kayaknya apa ya, belum serak aja gitu bun. Dilanjutin lagi nih bagian sini. Ini karpet mau aku laundry yang kecil, mau aku simpan aja. Jadi pakainya satu yang bulu-bulu dan itunya disimpan buat kalau ada acara apa gitu baru udah dikeluarin. Biar nggak diemprak. Jadi tuh satu-satu makainya nggak dipakai semuanya. Jadi aku mau ngelonin si dede di luar aja di bagian depan sini. Jadi aku gelar si karpetnya biar tuh lebih adem kalau siang. Memang sih lebih berisik kalau di depan. Cuma kalau tidur siang gitu terus di kamar meskipun kipasnya nyala itu tuh panasnya bener-bener pengap banget. Kalau di sini kan mending ya ada kayak hawa-hawa dari sirkulasi udara dari angin-anginnya itu bun. Ini anakku juga masih main, dia belum pulang. Untuk hari ini, siang ini aku beberes kayak gini, bersih-bersih, ngelap-ngelap perabotan-perabotan yang ada di rumah. Jadi perabotan yang gede-gedenya aja buat yang perintilan-perintilannya nanti nyusul kalau ada waktu senggang, mungkin kalau suami aku libur. Alhamdulillah kerjaan aku beres untuk bersih-bersih dan ngelap-ngelapnya. Bagian dapur sudah kinclong. Itu ada telur. Nah dia udah pulang tuh, waktunya mau bobok siang, pengennya aku, tapi nggak tahu dianya mau nggak sih. Untuk bagian depan juga sudah selesai, sudah beres. Ini cuacanya lagi terang banget, jadi tuh enak ya Padang. Ini waktunya mau ngelonin si dede, jadi udah beres semua. Ini juga dia lagi mau minum nih bareng sama aku. Bagian jendela juga udah ditutup biar nggak kelihatan dari luar, karena kalau dibuka tuh takut ada yang ngintip-ngintip. Sebelum tidur dia maunya dikelonin gini, biasanya dikipas-kipasin, diilirin gitu, dikibutin. Tapi ada drama seperti biasa, dia minta minum, minta makan, nyemil gitu ya. Jadi sebelum tidur tuh ada aja maunya. Kalau untuk sekarang ini enggak, kalau dikelonin terus mau tidur gitu ya nurut, ini mah enggak. Padahal dia ini tuh udah makan, makanya aku mau kelonin gitu kan, udah makan siang. Ya dianya maunya main, jadi aku beres. Nah untuk cemilan ini dia itu sebenarnya nggak dimakan bun, cuma buat mainan aja. Intinya mencari alasan lah ya, kayak lagu Malaysia yang mencari alasan. Biasanya sih kalau lagi kayak gini tuh akunya yang tidur, dianya yang masih main di sini. Oke, segini dulu untuk aktivitas aku hari ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya.